Masih melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu tentang mencari surga tanpa amal itu adalah sebuah kesalahan. Mengharapkan rahmat tapi tidak melakukan ketaatan itu adalah kebodohan. Mengharapkan syafaat tanpa melakukan sebab-sebab untuk meraihnya itu adalah tipuan. Pada intinya kita ini harus beramal baru bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, baik itu rahmat, hidayah, ampunan, syafaat daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu gak cukup hanya modal husnudzon, berprasangka baik, tapi bukan pada tempatnya, bukan pada jalurnya. Nah, karena itu kali ini diingatkan kita ini harus husnudzon, tapi husnudzonnya yang bermanfaat. Bagaimana husnudzon yang bermanfaat? Husnudzon yang bermanfaat itu ketika berada di jalurnya. Nah, karena itu di beberapa pertemuan yang lalu, kalau kita berhusnudzon kepada Allah dengan meninggalkan ketaatan, maka kita su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu su'udzon kepada Allah. Kenapa? Kalau dia husnudzon kepada Allah, untuk mendapatkan ampunannya, rahmatnya, dia pasti beramal. Tapi karena dia berburuk sangka atau berbaik sangka tapi salah tempat, maka dianggap dia adalah berburuk sangka. Karena itu kita harus husnudzon pada tempatnya dengan caranya. Begitu juga berharap. Berharap yang benar itu ketika kita menjalankan sesuai apa yang diperintahkan. Sebagaimana untuk mendapatkan rahmatnya Allah, kita nggak bisa hanya dengan diam diri, tapi harus berbuat kebaikan, ketaatan. Karena di dalamnya lah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan diturunkan dan akan diberikan bagi orang yang melakukannya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'aradu laha. Allah itu memberikan pemberian-pemberiannya di setiap detik, setiap hari, setiap saat. Tapi kita diperintahkan untuk menada, untuk mendatanginya. Jadi bukan duduk manis, pemberian itu akan sampai kepada kita, atau rahmat itu kita bisa dapatkan, tapi dengan menghampirinya, dengan berusaha merebutnya. Nah, itu berharap, berharap yang benar, yang sesuai, ketika kita berusaha meraihnya, mendapatkannya. Dan juga mengikuti orang-orang yang orang-orang yang berbaik sangka dan orang-orang yang memiliki harapan yang benar, yang sesuai. Begitu juga mengharapkan syafaat, rahmat. Itu lewat pintu diterimanya syafaat dan rahmat dan sebab-sebab mendapatkannya. Wala taghtar bi zakhari fil hikayat wa riwayat allati qad jama'a ba'du jahalatil musannifin. Jangan kita tertipu dengan cerita-cerita atau riwayat-riwayat yang dikumpulkan orang-orang bodoh yang mengarang, yang dinukil oleh sebagian orang-orang yang tertipu, yang mana yang ada di dalamnya adalah tipu daya yang membuat setan itu tertawa, yang membuat Allah murka. Kenapa? Karena cerita yang terkandung di dalamnya hanya membuat orang berangan-angan, berhayal.
ingin mendapatkan tapi tanpa usaha, tanpa mengejarnya. Lah itu membuat setan tertawa, membuat Allah murka. Lah kalau membuat setan tertawa berarti kita menghancurkan diri kita sendiri, dan memutus jalan kebaikan untuk kita dapatkan. Nah, kalau sudah seperti itu kita menyia-nyiakan umur kita, baik umur di masa muda ataupun di masa tua. Nah, nanti di hari kiamat baru akan nampak jelas. Apa nampak jelasnya? Ringannya timbangan kebaikan kita dan batalnya harapan yang kita inginkan. Batalnya apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan. Karena apa? Tidak sesuai. Karena itu diingatkan, wahdhar antakuna anta fi bu'dik mimman tabsatta ilaihi wa fi fasadi qasdik ma'aman ta'allaqta bihi wa tawajjahta ilaika man gila fi syi'ran rahat musyarriqatan wa ruhta maghariban syattan baina masyriq wa magharibi. Awas, di dalam jauhnya kamu tapi kamu nasabkan kepada orang-orang yang dekat. Di dalam buruknya tujuannya kamu tapi kamu gantungkan kepada orang-orang yang mulia. Seakan-akan kamu mendatangi mereka, dekat dengan mereka, padahal kamu ini beda arah. Yang mana ini satu ke barat, kamu ke timur. Dan itu tentunya semakin jalan ke barat, semakin ke timur, ya semakin akan jauh. Jadi jangan kita tertipu. Intinya di sini bahwa kita nggak akan mungkin mendapatkan ampunan Allah, hidayah, rahmat, kedudukan kecuali dengan amal. Tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah, pertolongan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan amal. Mendapatkan kedudukan yang tinggi kecuali dengan amal. Nggak ada yang didapatkan tanpa amal. Kalau orang mendapatkan tanpa amal itu hanya hayalan. Lah itu terjadi kepada siapa? Kepada orang-orang yang tertipu, kepada orang-orang bodoh yang dungu, yang percaya dengan cerita-cerita fiktif, yang seakan-akan nyantai aja, duduk manis kamu akan mendapatkan ampunan Allah, karena Allah pengampun, Allah pemaaf, Allah maha memaklumi hambanya dengan segala kekurangan, kemudian duduk manis, mengharapkan ampunan, mengharapkan rahmat dan lain sebagainya. Lah ini menyia-nyiakan umurnya, baik itu di masa mudanya atau tuanya. Lah nanti baru menyadar dia ketika timbangan kebaikannya sudah timbangan kebaikannya ringan dan ternyata harapannya palsu. Setelah apa? Setelah dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena kamu ini beda arah. Yang ini arahnya kemana, kamu kemana? Ya, nggak akan ketemu. Tapi kamu bergantung, bergantung dan bernisbatkan seakan-akan kepada orang-orang yang sesuai. Padahal yang kamu ikuti, yang kamu bersandar itu adalah orang-orang yang juga tertipu sama dengan kamu. Kamu menyangka bahwa mereka itu adalah orang yang istimewa, orang yang mulia. Padahal kamu dengan dia ini sama, dan apa yang kamu impikan seperti orang-orang yang mulia itu tidak akan kamu dapatkan karena kamu dengan mereka berbeda arah. Fasalik ila syarik bil yakin, salik li tariqil bu'd min as-salik ila al-gharb fandur hal yanfa'u dhannu li hubbihi bi qalbihi wa irtijahu li qurbi ma'a husuli hadzal bu'd min salikil ghurab. Misalnya ada orang yang mengaku cinta kepada orang-orang yang mulia, yang husnudzannya sesuai dengan apa yang diajarkan, berharap kepada Allah sesuai, kemudian mengharapkan syafaat dan rahmat sesuai, sesuai. Lah, akan tetapi orang yang mencintai mereka, orang yang mengharapkan dekat dengan mereka,
ketika melakukan perjalanan yang berbeda dengan mereka, mereka melakukan perbuatan yang nggak sama dengan mereka, itu tidak dinyatakan mereka dekat. Tidak bisa dikatakan mereka dekat atau manfaat cintanya. Cintanya itu nggak bisa dikatakan manfaat. Seperti kita mengaku cinta kepada Rasulullah, sunnahnya Rasulullah kita tinggal, sunnahnya Rasulullah tidak kita kenali, kita abaikan. Malah justru yang dilarang oleh Nabi kita kerjakan, kita gemari. Lah, apakah manfaat cintanya dia? Pengakuan cintanya kepada Rasulullah? Enggak. Kenapa? Karena berbeda. Nah, sedangkan orang yang mencintai itu akan apa? Berjalan sesuai yang dicintai. Nah, sedangkan dia enggak. Apa yang dia lakukan adalah perbuatan yang dibenci orang yang dicintai. Apakah manfaat? Enggak akan. Seperti itu pula kita. Ya, kita nisbatkan kita kepada orang-orang yang mulia. Ya, kita bersandar mengaku cinta dengan orang-orang yang mulia. Nah, tapi kalau kita nggak sama dengan mereka, perbuatan kita, sikap kita dan sebagainya, cinta kita itu kurang manfaat. Dan berharap dekat dengan mereka itu mustahil. Mustahil. Kenapa? Itu tadi seperti jarak barat dengan timur, dan itu hanyalah angan-angan. Angan-angan daripada orang-orang yang tertipu, dan itu penyakit. Penyakit yang sangat yang sangat membahayakan. Allazi a'yal atiba ilajuh. Dokter nggak mampu mengobatinya, sulit untuk mengobatinya. Wa taqwim mizajih, atau mengarah ke meluruskan sudut pandangnya, sulit. Karena apa? Sudah orang yang benar-benar tertipu ini, sulit sudah dibenarkan, diarahkan, sulit. Ibarat penyakit yang sudah parah, untuk disembuhkan kesulitan dokter. Apalagi pasiennya tengku, diarahkan nggak mau, ya sudah, sulit dokter. Makanya orang yang berharap masuk dekat dengan orang-orang yang mulia, tapi bukan lewat pintunya, atau ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah tanpa mengejar atau tanpa memiliki sebabnya, itu adalah angan-angan yang membuat murka Allah. Dan itu adalah angan-angan yang membuat setan tertawa. Ingin dekat dengan Allah tapi nggak sholat, nggak membaca Al-Quran, nggak mengingatnya dan sebagainya. Itu membuat setan tertawa, murka Allah. Allah murka kepada dia. Ingin dekat dengan Nabi Muhammad, sunnahnya ditinggalkan, yang dilarang dikerjakan, membuat setan tertawa, membuat Allah murka. Kenapa? Itu angan-angan yang membuat orang itu bukan semakin dekat tapi semakin jauh. Waqad warada wa sahha anna ta'ifatan minal muslimin yusakuna ila nar wa yahillu bihim ghadabul jabbar fayu'adzabun bi anwa'in nakal wa yushaddaduna fi 'adzabin nar bisalasil wal aghlal hatta yawudda ahaduhum annahu la yaslam min dhalika wa garrada fi hayatihi jismu bil maqarid fayajibu ala kulli muslimin al iman bi dukhulina li ta'ifatin minal muslimin wa husul nakal wal wabal fiha alaihim thumma yakhruj ahadun min rahmah wa syafa'ah ba'da 1000 sana aw fawqa dhalik aw dun dhalik li wurudil akhbar an-nabawiyyah as-sadiqah fi dhalika fa haula shiddatul ghadab alaihim lan tanfa'u amanihim wa la hisbanuhum wa lam tudrikum rahmah wa lam yu'dhan fi amrihim li syafa'ati hatta adhara Allah fihim sidqa kitabihi wa anfada li nabiyhi wa ada fihi wa khitaba idh qala ta'ala inna Allah la yukhliful mi'ad. Fal Quran hak, wal Rasul hak, wal wa'ad hak, wal wa'id hak, wal syafa'a liman lahu manzila inda Allah hak, wal jannah wal nar hak, wa i'tiqad kullin dzalika min usuluddin wa wajib ala kulli muslimin wa waffaqana Allah wa iyyaka li ridahu wa hamana min su'i qadahu amin amin. Ya. Sehingga diceritakan ada sekelompok orang muslim yang digiring masuk ke neraka, mendapatkan murkanya Allah, diazab dengan segala macam azab. Bahkan mereka itu dikerangkeng, dibelenggu, sehingga salah satu daripada mereka itu
menginginkan jika selamat daripada hal itu, wa gharada fi hayati jismu bil maqarid, walaupun dengan dipotong-potong tubuhnya di masa hidupnya dengan gunting, jadi berharap selamat daripada azab yang mereka dapatkan di neraka. Jadi intinya apa? Ada orang-orang muslim yang tertipu, yang membuat mereka akhirnya apa? Masuk ke nerakanya Allah. Kenapa mereka masuk? Karena semasa hidupnya hanya berangan-angan, berhayal nanti ditempatkan di surga karena muslim, akan mendapatkan kenikmatan surga karena muslim, tapi semasa hidupnya amalan Islam dijauhi, ditinggalkan, mengandalkan agamanya, mengandalkan umatnya Nabi Muhammad dan yang lain sebagainya, seakan-akan itu akan membebaskan mereka dari neraka dan azabnya Allah. Lah, di sini dijelaskan itu angan-angan yang bodoh yang membuat setan tertawa, membuat Allah murka, yang menyebabkan mereka akhirnya masuk neraka dengan hal itu. Karena itu di sini diingatkan kita bahwa wajib bagi setiap muslim mengimani kelompok-kelompok umat Islam yang dimasukkan ke neraka dan mendapatkan azab dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus iman kita bahwa nanti ada orang Islam yang dimasukkan ke neraka, walaupun itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, dan dia dalam neraka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Harus kita imani. Kenapa? Nabi juga bersabda dalam hadisnya, di antaranya apa? Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi ilmi. Di hari kiamat akan mendapatkan azab yang pedih orang yang alim tapi Allah nggak memberikan kemanfaatan dalam ilmunya. Berarti apa? Mau nggak mau kita harus mengimani kalau ini orang alim aja dari umatnya Rasulullah SAW, ketika ilmunya nggak manfaat akan mendapatkan azab yang sangat pedih, apalagi sekedar muslim bukan alim. Dengan kemaksiatan yang ia lakukan sudah pasti, karena itu harus kita imani. Kemudian mereka nanti akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka, tidak akan abadi, karena yang abadi dalam neraka hanya orang-orang kafir. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang baik, ketika meninggal dalam keadaan muslim, mukmin, amal soleh, walaupun masuk neraka dia akan dikeluarkan, gak akan abadi dalam neraka. Keluarnya mereka dari neraka bisa dengan rahmat, bisa dengan syafaat, tapi itu setelah 1000 tahun atau lebih daripada 1000 tahun. Baru dikeluarkan. Dengan apa? Dengan rahmatnya Allah, dengan syafaatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau juga di bawah 1000 tahun, di bawah 1000 tahun. Lah kenapa kok mereka dimasukkan neraka oleh Allah? Li syiddatil ghadab alaihim, karena amat murkanya Allah kepada mereka. Dan menunjukkan kepada mereka bahwa angan-angan mereka, hayalan mereka tidak bermanfaat sama sekali. Dan angan-angan mereka, angan-angan mereka itu tidak membuat mereka mendapatkan rahmat, dan tidak diizinkan oleh para nabi atau orang-orang yang berhak memberikan syafaat untuk menolong mereka. Agar apa? Untuk menampakkan kepada mereka bukti kebenaran firman-Nya Allah. Gampang kita umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan katanya nggak mau masuk surga kecuali umatnya merasa bebas dia. Dengan pernyataan itu, hidupnya semaunya sendiri. Nah ini hayalan seperti ini, angan-angan seperti ini nanti akan ditunjukkan oleh Allah bahwa itu nggak manfaat. Akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dibuktikan sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari janji. Janjinya Allah, orang yang bermaksiat akan mendapatkan murkanya, akan ditempatkan di nerakanya.
Al-Quran adalah benar, Rasul benar, janjinya Allah benar, ancamannya Allah juga benar, dan pertolongan ya, itu bagi orang yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah benar, surga neraka itu benar ya, dan mempercayai semuanya ini itu adalah pokok daripada agama kita dan wajib bagi setiap muslim untuk mempercayainya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita untuk mendapatkan ridhanya dan menjaga kita daripada keburukan ketentuannya, amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.